suara tertutup. Saudara jaksa, hari ini pemeriksaan saksi siap dengan saksi. Terima kasih, Pak Majelis. Kali ini kami mengajukan 5 orang saksi yang semuanya sudah ada di ruang. Satu yang masih di perjalanan. Yang sudah ada, silakan. Dari mulai Pak Yuda Boris, Pak Yudo Setiadi, kemudian Budiana Setia Kusumawati, sesuai pertama, jadi sini Pak. Ada sesuai. Heri yang Putra alias Heri, Ismail Effendi yang belum datang. Ini sudah Sudah bisa menulis Pak untuk Budiana sama Budiana. kemarin semua sudah bisa sih, sudah semua ya. Ya sekarang. Selama saksi saya bacakan aktivitasnya. Kalau ada yang keliru mohon koreksi ya. Nama lengkap Rizal Morris, umur 48 tahun, tanggalan 24 September 1994. Di sekolah menengah bangsa Indonesia, alamat Dusun Bandung Barat RT RW 0102 A Kelayan Sultan Bangkalan, agama Islam, pekerjaan Wadinas, tambang modal dan pelayanan terbantu satu pintu dengan terakhir S2. Betul Pak ya? Yang nomor 2 ada? Penjelasan asal? Betul. Nama lengkap Guntur Setiadi, umur 43 tahun, tempat lahir Bangkalan, 23 Desember 1999, desa Menggalaku, bangsa Indonesia. Alamat Perumahan Rumah Indah di 1 R1 5 Melani Bangkalan, agama Islam, pekerjaan Ibu siapa? Iya. Nama lengkap Diana Kusumawati, umur 46 tahun, Sumeneb 20 Desember 1995. Islam perempuan, bangsa Indonesia. Alamat KTP aja ya. Jalan Letnan Singosastra 16B ada 3 Pulang Karton Bangkalan. Agama Islam, pekerjaan swasta TP Kueng Waingan. Jadi kan satu ya. Buka. Heri Dianto. Nama lengkap dari Yanto Putra alias N, Bangkalan, Kabupaten Mulai 1982. Di sekolah lagu Kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Kiai Toha, Desa Kota 26, Kemajuan Bangkalan, pekerjaan PNS. Demikian bisa. Betul? Ini semua saksi kenal pendapat dengan terdakwa. Jabatan keluarga, hubungan pekerjaan, karena boleh jadi bupati ya. Waktu itu. Saudara penasihat hukum, kelihatan bersumpah. Tidak ya. Maaf, semua saksi tadi agama Islam semuanya. Silakan berdiri kita sumpah. Depan ya, kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada
nanti akan ditanyakan hal yang yang sebelum sempat kami bawa ke persidangan, kami akan ambil alih dari berita acara persidangan karena juga saudara saksi semua benarkan ya. Seperti saksi yang sebelumnya bahwa keterangan saudara nanti menunjukkan suatu ujian ya, jadi dijawab aja yang benar-benar sesuai dengan kenyataan ya, yang saudara alami sendiri ya, jangan berbelit-belit ya. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Kalau katanya bilang katanya. Bisa dipahami ya? Ya, sidang lancar ya. Untuk saudara jaksa, untuk teknis pemeriksaannya bagaimana? Secara bersama Ini hampir sama kan? Satu unsur ya. Saya tanyakan dulu kepada saudara ya, bagaimana? Sebenarnya. Oke, kita mulai dengan Pak Rizal. Silakan. Tadi sudah berita acara penyidik sudah diperlihatkan. Mohon pertanyaan yang pokok pada saya. siap. Silakan. Terima kasih ke saksi yang sudah menuliskan. Saksi sebelumnya saat ini menjabat selaku apa? Belum di Saat ini kepala dinas Keuangan Modal Kabupaten Bogor. Sebentar, biar tidak mengulang. Saudara terdakwa, kami ini suaranya dengar semua bisa? Suara jaksa, suara saksi bisa ya? Bisa. Iya. Silakan. Siap. Kami lanjutkan yang lain. Kepala Dinas Penanaman Modal seperti itu. Sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan ya. Terkait dengan pelaksanaan seleksi jabatan JPT Pratama di lingkungan Kabupaten Bangkalan tahun 2021-2022. Saksi ya, ini saksi mengetahui sekarang. Waktu itu ada pembukaan lelang jabatan untuk jabatan di Pratama di 6 posisi jabatan. Di 6 posisi jabatan. Waktu itu memang kosong. Waktu itu 6 jabatan tersebut kosong. Kosong ya. Kosong. Nah kemudian atas inisiatif sendiri saya mencoba untuk mengikuti lelang jabatan tersebut. untuk berkenalan terkait dengan kekosongan jabatan pada saat itu, apakah kemudian dari pemerintah Kabupaten Bangkalan akan memperhatikan seleksi? Kalau dari pengumuman dan informasi yang saya terima, semua proses lelang jabatan dikeluarkan oleh Pansel. Kalau siapa ketua pansel yang Ketua panselnya sekretaris daerah Pak Kopar. Farhan Yansa Iya, itu ditunjuk langsung oleh Bupati. Kalau prosesnya menjadi ketua kita tahu. Tidak tahu. Kemudian untuk Pak Rusdi Sudiharjono saksi kenal? Benar. Itu selaku apa? Selaku PSD kepala. Bapak, kalau yang di belakang pengunjung apa wartawan? Pengunjung. Nah, yang dalam. Masnya dulu kan? Pengunjung ya. Pengunjung mohon maaf ya, kalau misalnya ketua boleh izin ya. Izin dulu kami ya. Yang tertib. Silakan. Pak Rusdi Sudiharjono selaku PLT Kepala PLT dalam susunan panitia seleksi selaku apa? Selaku sekretariat pansel. Sekretariat pansel ya, gitu ya. Baik, kemudian tadi saksi mengatakan mengetahui dari pengumuman untuk 6 posisi jabatan yang kosong. Bisa disebutkan jabatan apa saja? Jabatan yang dibuka lelang pada saat itu yang pertama Kepala Dinas Badan Kepegawaian BPSDK, yang kedua Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, yang ketiga Dinas Ketahanan Pangan, yang keempat Dinas Penanaman Modal, yang kelima Dinas PUPR, dan yang keenam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. ya. Baik. Kemudian selanjutnya saksi masih ingat kapan saksi mulai melakukan pendaftaran? Seingat saya di bulan November Di bulan November 2021. 2021. Waktu itu yang
surat lamaran pertama. Ini saya mendaftar di Dinas Ketahanan Pangan. Di Dinas Ketahanan Pangan. Itu via online atau mengisi formulir konvensional manual. datang ke mana? Datang ke BKPSDA. Datang ke BKPSDA. Sedangkan seluruh persyaratan. Awalnya mau mendaftar di Ketahanan Pangan. Kemudian ternyata di surat permohonan untuk lelang jabatan itu kami ingin harus mengetahui atasan langsung. sebelum mendaftar harus ada Persetujuan atasan. Atasan saudara siapa? Posida. Pak Sekda, Taufan ya, selaku Ketua Pansel. Betul. Kemudian waktu itu saudara menghadap meminta surat rekomendasi atau izin. Izin. Ya, untuk mendaftar. Nah, itu seberapa hari sebelum melakukan pendaftaran? Saya menghadap Posida 3 hari sebelum pendaftaran itu. 3 hari sebelum pendaftaran. Waktu itu apa yang disampaikan oleh Pak Sekda? Ketika saya mengajukan surat izin, karena di surat izin saya ada tanda tangan Pak Sekda selaku atasan langsung. Ketika itu Pak Sekda melihat bahwa yang saya tuju adalah Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian Pak Sekda memberikan pendapat bahwa sebaiknya saya untuk mendaftar di Dinas DPPSD. Alasan pertimbangannya waktu itu disampaikan nggak, saudara? Alasan Pak Sekda karena melihat sebelumnya saya pernah dulu tahun 2014 menjabat sebagai kepala kantor perizinan, dan yang kedua 3 hari sebelum pendaftaran tutup untuk formasi DPPSD ini belum memenuhi kuota minimal. Yang DPPSD Ya, belum ada. yang Ketahanan Pangan saudara tahu nggak? Sudah ada sekitar 4 lama. 4 nama. 4 nama siapa saja waktu itu? Kalau tidak salah Pak Kasti, kemudian yang 3 besar. Yang Ketahanan Pangan ya, Kalau banyak menonton. yang disebutkan oleh Pak Sekda. Nah, waktu yang disebutkan oleh Pak Sekda itu sudah ada calon kuat atau yang memang direkomendasikan untuk bisa menjadi jabatan itu Yang di formasi jabatan Pak. di Ketahanan Pangan. Makanya saudara tidak diminta untuk daftar ke situ. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara pernah dengar istilah calon pengantin? Dengar. Dengar. Disampaikan waktu itu oleh Pak Sekda. Apa bahasanya istilahnya? Kalau dari Pak, kalau bahasa calon pengantin bukan dengar dari Pak Sekda. Dengar dari siapa? Calon pengantin itu saya dengar ketika sudah berproses tes dari Pak Agus. Dari Pak Agus yang kayak dia. Kalau sebelumnya waktu mendaftar, mungkin istilahnya calon kuat atau seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian tahapannya selanjutnya saudara mendaftar ya. Saudara bisa jelaskan nggak tahapan untuk seleksi? Tahapannya saya tidak ingat, cuma ketika berstatus masuk setelah itu ada pengumuman yang menyatakan lolos administrasi pada bulan November. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya, kami semua yang sudah lolos administrasi mengikuti uji kompetensi di Provinsi Jawa Timur. Setelah itu Selesai uji kompetensi, dilanjutkan tahap berikutnya di Bangkalan, penulisan makalah dan wawancara. Setelah wawancara, dapat berapa hari diumumkan 3 besar yang menyatakan masuk 3 besar 6 formasi jabatan yang dilelang. tanggal berapa masih nggak? 6 Januari. 6 Januari. Yang untuk jabatan saudara siapa yang masuk jabatan 3 besar? 3 besar, yang pertama saya sendiri, yang kedua dari Yadi Santoso, yang ketiga Posun bisa. Untuk jabatan yang lain sudah tahu? Tidak ingat. Ingat ya. Kemudian setelah adanya pengumuman ini untuk peserta 3 besar ya, apakah kemudian ada arahan juga yang diberikan oleh Pak Sekda, Pak Taufan ataupun Pak Rusdi kepada saudara dan yang lain? Kalau dari Pak Sekda tidak ada, Pak. Dari Pak Rusdi? Dari Pak Rusli yang melalui Pak Agus. Itu disampaikan oleh Pak Agus. Arahnya seperti apa pada saat itu? Ya, artinya yang saya dengar bahwa dari semua yang dinyatakan lolos 3 besar untuk diusulkan kepada Komisi ASN, yang saya dengar dari Pak Agus bahwa Pak Agus menyampaikan dari Pak Rono
dari Pak Nono untuk menyiapkan dana seperti itu. Menyiapkan dana yang dimaksud ini apa? Dana untuk diangkat sebagai jabatan menyiapkan kemudian untuk diserahkan ke siapa pada saat itu yang sudah tahu. Yang saya dengar dari Pak Agus itu, karena Pak Agus itu yang dituakan yang rajin komunikasi dengan Pak Nono. Kalau kata Pak Agus yang saya katanya diminta untuk obat ini. Untuk Pak Tia, Pak Abdul Latif Mumin Imron, terdakwa ini ya. Nah, kemudian tindak lanjut dari hal itu, saudara masih ingat apakah saudara menghadap ke Pak Bupati? Menjelang pelantikan tanggalnya saya lupa. Ketika itu kami bertiga, saya, Pak Agus dan Pak Salman menghadap Pak Bupati di Mutopo. Kebetulan ada juga Pak Nono dan Pak Sekda. Menghadap Pak Bupati, ketemu sama Pak Bupati? Ketemu. Saudara, Pak Agus sama Pak Salman, bertiga menghadap. Ya. Waktu itu berbicara langsung dengan Pak Bupati. Berbicara langsung dengan Pak Bupati. Dengan Pak Bupati. Waktu itu saudara sampaikan seperti apa? Waktu itu yang lebih banyak bicara karena yang dituakan Pak Agus. Intinya yang saya ingat dengan saya waktu itu kami menghadap itu menyampaikan pada Pak Bupati. Seandainya Pak Bupati memberikan amanah kepada kami bertiga untuk menjadi kepala dinas, maka kami sebagai bawahan tentunya siap untuk mengikuti dan sukseskan program dan misi Pak Bupati. Seperti itu. Untuk uang tadi yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh Pak Rusli ya, itu seperti apa sudah sampaikan Pak Bupati? Di forum itu tidak ada bahasan itu. Tidak ada dibahas. Kemudian dibahas kapan? Kalau yang ke saya tidak ada. Untuk saudara ada Ya Bapak Agus selesainya pelantikan. Sebelum pelantikan dan selesai. dan kan di pihak saudara kemarin saudara sudah bisa juga sebagai saksi ya. Tanya setelah pertemuan itu kemudian Pak Agus dipanggil sendiri. Oh, selesai pertemuan ketika sudah berpamitan. Nah, coba Yang terakhir memang Pak Agus. Pak Agus yang berarti Pak Agus masih ngobrol sama Bupati. Saya lihat Pak Agus terakhir keluar. Nah, terus Ketika itu saya dan Pak Salman menunggu di parkiran Mutopo. Begitu Pak Agus keluar, kami berdua menanyakan kepada Pak Agus. Pak Agus, kok masih lama ya? Kok masih lama? Ya, Pak Agus menyampaikan bahwa tidak tadi saya lapor ke beliau. Uang petunjuk untuk yang lain-lainnya. uang petunjuk yang lain-lainnya yang maksudnya uang komitmen itu bisa diangkat. Pikiran saya Seperti itu. Kemudian dijawab oleh Pak Bupati. pertanyaan maksudnya di mana Pak Agus? Yaitu kami saya lapor, saya minta petunjuk, Pak Agus bilang ya. Kami bilang ya. Nanti teknisnya seperti apa? Tahu nggak Pak Agus? Tidak. Hah? Tidak. Penyerahannya seperti apa? Tidak. Tidak dibahas. Tidak dibahas ya. Nah, kemudian ini kan saudara tadi diminta untuk menyiapkan dana ya, uang untuk bisa diangkat sebelum pelantikan. Kalau sudah diangkat seperti 3 besar. Untuk besarannya, besaran uang berapa ini waktu itu dari mana? Saudara bisa ketahui? Ya dari Pak Agus dan Pak Salman, termasuk Pak Nono. Itu berapa waktu yang disebutkan? 150. 150 juta. Ini permintaan dari Pak Rusli atau sudah disampaikan oleh Pak Bupati atau biasanya atau seperti apa? Tidak tahu, cuma yang saya dengar 150. 150 dengar dari Pak Rusli atau Pak Rusli 150 juta ya. Nah, kemudian terkait dengan uang 150 juta sendiri, ini kan saudara tahu nggak bahwa peserta-peserta yang lain yang dinyatakan sebagai peserta terbaik tidak bisa ya, ini ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, jadi tidak saudara
Pak Agus, Pak Wildan, Pak Usi. Oh, maksudnya dari masing-masing. Nah, apakah saudara tahu sudah menyerahkan uang ke Pak Bupati sesuai dengan tadi arahannya? Kalau yang Pak Agus menyampaikan kepada saya pasca pertemuan pendopo itu, ternyata Pak Agus setelah beberapa hari sudah ada Bupati dan menyerahkan ke Erwin. Menyerahkan uang ya? Iya, Pak Erwin. Itu jumlahnya berapa? Saudara tahu? Kalau Pak Agus yang cerita ke saya baru 100. 100 juta sudah diserahkan ke Pak Bupati Berliannya. Pak Erwin. Untuk Pak Agus. Untuk Pak Agus. Terus kemudian untuk Pak Wildan. Pak Wildan ada komunikasi waktu saya menanyakan apakah benar ada kepolisian seperti itu. Pak Wildan menyampaikan kalau Pak Wildan sudah ada langsung. Pak Wildan sudah menyerahkan langsung. Pak Wildan. Yang langsung Pak Wildan juga. Kalau ke saya biasanya langsung ke pendopo. Langsung ke pendopo. Berapa yang diserahkan sama Pak Wildan? 150. 150 juta. Itu Pak Usi. Kalau Pak Usi yang seingat saya informasi yang saya dengar dan cerita yang sudah menghadap itu 50. Pak Usi 50 juta ya. Pak Ahmad Mustaqim. Pak Ahmad Mustaqim yang tahu saya kalau dari Pak Mano katanya sama dengan 50. 150 juta. Kemudian Pak Salman. Pak Salman yang cerita menyampaikan yang sebelum pelantikan itu apa 50 atau 75 sama yang kedua itu. Itu dari Pak Salman sendiri sudah Pak menyerahkan. Salman. Sudah menyerahkan. Langsung atau melalui Erwin juga? Melalui Pak Erwin. Melalui Erwin. Erwin ini siapa? Masih. Erwin sebagai kepala bagian protokol hukum. Kabar protokol. Kalau protokol hati ya. Itu ya. Kemudian itu saksi sendiri. Saksi sendiri pada akhirnya menyerahkan nggak uang sebesar 150 juta kepada Bupati? Tidak. Tidak menyerahkan. Kenapa saudara tidak menyerahkan? Yang pertama karena saya tidak memiliki uang sebesar itu. Yang kedua, mulai saya berproses mengikuti asesmen sampai dengan terakhir yang bertemu Pak Bupati bertiga dengan Pak Salman dan Pak Agus, bahkan sampai selesai saya dilantik tidak ada permintaan langsung dari Pak Bupati kepada saya. Tidak ada permintaan langsung Ya, dari Pak Bupati. ataupun mohon izin bahasa misalnya kalau saya tidak membayar, saya tidak ada dilantik jadi keluar rumah. Itu tidak ada. Yang langsung dari Pak Bupati ke saya. Yang menyatakan seperti itu. Kalau melalui Pak Kono, Ya kalau Pak Kono awalnya segera siapkan. segera siapkan. Memang waktu itu siapkan dananya untuk Pak Bupati, disampaikan seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, waktu itu saudara dari kita tanya juga kalau misalnya ada konsekuensi, misal tidak menyerahkan nanti tidak dilantik atau seperti apa? Tidak. Ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Pak Nono pun tidak pernah ngomong kalau nggak serahkan nggak dilantik. Tidak pernah. Tidak ya. Tidak pernah. Dan ini terkait dengan calon-calon yang mau jadi kepala dinasnya. Ini memang semuanya sudah diplot atau sudah direkomendasikan. Kan saya lihat saudara menuju dalam BAP nomor 20 ini misal dari Pak Ahmad Mustaqim sudah direkomendasikan dari Pak Muni. Dengar. Memang benar saudara tahu Ya, dari mana? Kemudian untuk Wildan sudah direkomendasikan dari Pak Sekda. Saudara sudah tahu. Itu sebelum pendaftaran atau selama proses atau sudah? Ketika proses. Ketika proses, berarti sudah mendaftar, sudah ditentukan ya calon-calonnya. Kalau saudara sendiri siapa yang direkomendasikan? Kalau saya tidak ada. Hah? Tidak ada. Dari Pak Sekda nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Baik. Untuk ini di Kabupaten Bangkalan sendiri, baik proses seleksi ataupun mutasi jabatan, apakah memang semuanya harus memberikan sejumlah uang kepada Bupati? Selama saya menjabat mulai dari sebelum kepala dinas, mulai 4 masih sampai dengan kabar sampai
sampai yang terakhir secara koordinasi. Kalau saya sendiri tidak pernah. Kalau yang lain? Kalau informasinya saya dengar Ada. Siapa berapa kalau diserahkan? persisnya tidak tahu. Untuk jabatan asilan sebesar. Tidak tahu. Dari yang lain? Tidak pernah ada saudara dapat cerita. Di tataran kepala dinas saja yang saya dengar. Kepala dinas berapa? Yang 150. 150 juta. Jadi ini memang seperti itu ya. Kalau sebelumnya saya pernah dengar cuma waktu saya juga tidak tahu. Baik, kemudian saudara sendiri waktu sebelum proses pelantikan pernah nggak dimintai uang berapa? 5 juta ya untuk acara pelantikannya? Untuk kegiatan pelatihan, ya. Pernah. Yang minta siapa? Dari BKD. Dari BKD. Ya. Sebesar 5 juta. Iya. Semua diminta. Untuk yang 6 orang mau dilatih. Oh, 6 Untuk orang. wilayah pelatihan. Biaya pelantikan. Saudara serahkan siapa waktu itu, Pak? Saya tidak memberikan yang berbagi. Oh, tidak memberikan. Kalau yang lain? Setahu saya yang belum menyerahkan itu tinggal saya dan Pak Musim. Saudara sama Pak Ustaz yang belum menyerahkan. Kalau yang sudah menyerahkan diserahkan siapa? Yang saya dengar dari saudara Noval. Staf Stasi BK. Itu ya. Kemudian yang melantik saudara siapa selaku kepala dinas? Pak Bupati. Pak Bupati sendiri ya. Selaku apa? Selaku pejabat pembinaan pegawai. Jabat pembina pegawaian di Pemerintah Kota Bangka. Memang kewenangan pejabat sendiri untuk menunjuk siapa yang akan diangkat merupakan hak prerogatifnya ya. Kalau secara aturan yang pernah saya baca pada saat setelah ada 3 besar seleksi kepala daerah menunjuk 1 dari 3 berusulkan kepada komisi ASN. Nah, apa semua yang ditunjuk ini pasti yang menduduki peringkat pertama? Kalau melihat dari ketentuan yang ada, tidak harus. Tidak harus. Ya, yang di Bangkalan sendiri yang dilantik ini apa semua mereka sama? Setahu saya hanya Pak Widar dan Pak Mustaqim yang tingkat 2. Kemudian Yang diangkat ya, seperti itu ya. Nah, tadi saudara sudah menerangkan ya terkait waktu yang diberikan. Di sini saya ingin memperdalam terkait dengan bagaimana saudara bisa mendapatkan penyerahan uang itu ya. Yang pertama dari Pak Agus, uang dari Pak Agus ke kalian ini gimana ceritanya, saudara ketahui penyerahan uangnya? ya, izin. Jadi selama proses pelantikan itu pada saat kita kan selama proses asesmen maksud saya kali ini semua peserta itu kan mesti sering komunikasi Pak terkait perkembangan sampai dengan menjelang pelantikan sampai bahkan Secara langsung atau melalui telepon? ada beberapa kali di forum-forum tertentu ketika bertatap muka Kemudian ada yang memang ketika di forum-forum luar dinas ya. Terkait dengan Pak Agus Karyadi yang 100 juta? ya kalau Pak Agus memang kami ini bertiga, saya, Pak Agus dan Pak Sarman. Ini kan Pak Agus yang ditunjuk atau diangkat oleh Pak Ano diangkat sebagai koordinator ketuaan. Tujuannya untuk meneruskan komunikasi dari panitia pasien kepada semua peserta. Jadi saya dengarnya dari Pak Agus kita seperti itu. Kalau Pak Agus sebelum pelantikan itu sudah menyerahkan kepada saudara Dewi. Baik, ini ya sesuai dengan PKP nomor 16 ya, bahwa pada tanggal 3 Februari saudara bertemu Pak Agus Eka di Pendopo, kemudian Agus Eka ini beritahu bahwa saat itu yang bersangkutan sudah siap untuk melakukan akan menyerahkan pada waktu berarti. Sorenya Pak Eri yang menjadi orang percaya berhasil memberitahu bahwa Pak Agus sudah memberikan uang komitmen 100 juta di luar Pendopo kepada Eri. Betul seperti itu ceritanya. Baik. Kemudian kalau terkait dengan Pak Wildan, saudara mendapat informasi dari mana?
per telepon. Per telepon 14 Januari 2022 ya. Ya. Di BAP nomor 18. Awalnya tentang uang pelatihan betul. Ya, saya mau konfirmasi apakah benar ada pembebanan biaya pelatihan kepada kita. Kemudian saudara bertanya pada Pak Winda sudah serahkan uang dan jawab full 150. Ya, Pak. Gitu ya. Kemudian Pak Ausin, kalau Pak Ausin, saya kalau berkomunikasi langsung termasuk jarang, Pak. ya. Dari mana sudah dapat infonya? Yang 50 juta ini yang tentang 17 camat ini. Oh ya, waktu itu di suatu acara dinas, Pak. Ada salah satu rekan camat kami, itu camat Labuan sama saudara Rosin, cerita bahwa beberapa hari sebelumnya katanya mengantarkan musim, ya Pak Toko, itu untuk meyakinkan bahwa semua camat ini mendukung Pausin untuk ditunjuk sebagai kepala dinas teknis, karena menganggap Pausin ini sudah familiar di camat, kemudian punya pengalaman di camat. Baik. Apakah juga disampaikan ada uang pembelian sebesar 20 juta pada saat itu? Waktu itu memang menceritakan, karena sekaligus katanya Pak Camat Labuan Pausin menyerahkan uang seperti itu sebesar 50 juta. Baik. Kemudian kalau Pak Ahmad Mustaqim, bagaimana saudara mengetahui? Pak Mustaqim, saya tahu dari Pak Nono. Dari Pak Nono, Pak Nono menyampaikan bagaimana? Pak Nono waktu itu gimana Pak Ustaz? Kamu sudah siap? Saya bilang, saya nggak ada Pak Nono. Yang lain bagaimana? Kayak Pak Takim. Pak Takim itu nanti Pak Wabu. Ya. Jadi sudah memberikan 150 juta melalui saudara Moni atau Pak Wabub ya. Pak Nono sampaikan seperti itu. Kata Pak Nono. Kalau Pak Salman? Kalau Pak Salman ini ada beberapa kali. Yang pertama mengajak saya untuk ke toko, cuma saya tolak. Kemudian yang kedua juga memberi waktu itu dia mampir kantor saya, menceritakan bahwa sebenarnya kantor toko sudah janjian dengan Pak ini. Baik, yang pertama ini sekitar 6 Juli ya, saudara 21 ya, yang mengajak saudara, tapi saudara tolak. Ada angkanya berapa disampaikan waktu itu sama Pak Salman? Pak Salman ceritanya kalau tidak salah dengan saya 50. Di saudara 75. Ya 75 ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua tanggal 15 Juli 2022 pada saat Salman bertemu ke Komisi Keuangan Dinas Sekdis MSP, ya itu berapa apanya? 50 juta. Kemudian terkait dengan apa Pak Ismet, saudara mengetahui Pak Ismet ini memberikan pinjaman ke Pak Salman? Tahu saya Tahu. Bagaimana ceritanya? Pak Ismet menyampaikan bahwa Pak Salman kekurangan dana. Ya, untuk apa waktu itu disampaikan? Waktu itu Pak Ismet ada dia untuk apa Pak Ismet? Ya katanya untuk asesmen. Untuk asesmen. Ya, asesmen yang saudara ikuti juga. Mungkin dia sebagai apa waktu itu Pak Salman? peserta di dinas tenaga. Untuk pengunjung malah punya di jalannya terima telepon ya. Baik, ya. Oke, silakan lanjut. Kemudian Pak Ismet memang punya uang dengan cara apa waktu itu? Kalau tentunya nggak tahu. Ya, tahu. Kalau Salman mencari pinjaman lain, saudara tahu juga? Pak Salman pernah cerita bahwa mengajukan pinjaman bank. Mengajukan pinjaman bank untuk asesmen juga atau terkait asesmen? Kata Pak Salman ya. Kata Pak Salman seperti itu. Lanjutkan ini. Tadi menyebutkan ada kuota minimal ya dalam proses seleksi deputi pertama ya. Betul. Berapa sih kuota minimal untuk dilakukan seperti dilaksanakan seleksi deputi pertama dalam satu Minimal 4 orang. Tadi saudara kan pada waktu awalnya mau mengajukan lamaran di mana? dinas tenaga Bersama di pindah ya. Pak Sekda ya.
di luar yang